Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah psikodiagnostika, Ibu Eka Supartianingsi, Jafar SCMC Psikolog. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D akan memaparkan materi tentang norma alat tes intelijensi. Selanjutnya, norma secara umum dalam pengetesan psikologi. Norma dalam pengetesan psikologi secara umum merujuk pada standar dan etika yang diakui dalam penggunaan alat tes psikologi maupun dalam memberikan layanan psikologi. Adapun norma-norma ini dibuat untuk memastikan bahwa tindakan psikolog dan pengukuran psikologis dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kesetaraan dalam memberikan layanan psikologi. Kemudian contoh norma dalam pengetesan psikologi, yaitu yang pertama ada reliabilitas dan validitas. Alat tes psikologi yang digunakan harus memiliki reliabilitas dan validitas yang tinggi. Reliabilitas mengacu pada konsistensi pengukuran, sedangkan validitas mengacu pada kemampuan alat tes untuk mengukur apa yang dimaksudkan. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu interpretasi hasil tes. Psikologi harus memperhatikan norma-norma interpretasi hasil untuk memastikan bahwa hasil tes dipahami secara benar dan digunakan untuk memberikan rekomendasi atau interferensi yang tepat. Selanjutnya yang ketiga, terdapat kerahasiaan dan privasi di mana psikolog harus menjaga kerahasiaan dan privasi data klien. Kemudian informasi yang diperoleh dari hasil tes psikologi disimpan secara aman. Kemudian hanya boleh diakses oleh orang-orang yang berwenang. Kemudian norma umum yang keempat, terdapat keterampilan klinis di mana psikolog harus mempunyai keterampilan klinis yang memadai dalam penggunaan alat tes psikologi dan dalam memberikan layanan psikologis, di mana keterampilan klinis ini mencakup kemampuan untuk merancang tes, melakukan pengukuran, dan menginterpretasikan hasil tes dengan benar, serta memberikan rekomendasi dan intervensi yang tepat berdasarkan hasil tes. Norma umum pengetesan psikologi yang kelima yaitu pengalaman yang sesuai. Seorang psikolog harus memiliki pengalaman dan keterampilan yang memadai dalam penggunaan alat tes psikologi dan pemberian layanan psikologis, di mana seorang psikolog yang memiliki pengalaman yang tepat akan membantunya dalam pemberian asesmen dan rekomendasi atau intervensi yang bermanfaat bagi klien. Yang pertama, Binet Intelligence Scale. Skala Stanford Binet yang direvisi diterbitkan pada tahun 1972. Selain norma penilaiannya yang diperbarui, sebenarnya dapat dikatakan hampir sama dari edisi tahun 1960, sehingga revisi 1972 dapat dianggap sebagai semacam restandarisasi dari edisi 1960. Materi yang terdapat dalam skala Stanford Binet berupa sebuah kotak berisi berbagai macam mainan tertentu yang akan diberikan kepada anak-anak, 2 buah buku kecil yang di dalamnya memuat cetakan kartu-kartu, dan sebuah catatan untuk menulis jawaban dan skornya, serta petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti tes. Tes-tes pada skala ini dikelompokkan berdasarkan berbagai level usia, mulai dari usia 2 tahun hingga usia dewasa. Setiap tes untuk setiap level umur memiliki soal-soal yang kesulitannya tidak jauh berbeda. Skala Stanford Binet diberikan secara individual dan soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Skala ini tidak cocok digunakan pada orang dewasa, meskipun pada tes tersebut terdapat level usia dewasa dalam tesnya, karena level tersebut merupakan level intelektual dan hanya dimaksudkan untuk membatasi usia mental yang dimiliki oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu norma alat tes intelijensi yang kedua, yaitu Standard Progressive Matrix atau tes SPM. Yang pertama yaitu tes individual dari usia 6 tahun hingga dengan 13,5 tahun dengan masing-masing jarak adalah setengah tahun. Untuk masing-masing kelompok usia ini, yaitu sebanyak 16 golongan, diterapkan norma yang berbeda untuk menentukan tingkat kecerdasan mereka. Yang kedua, yaitu usia 8-14 tahun dengan jarak 6 bulan atau setengah tahun. Jadi, semuanya ada 13 golongan. Masing-masing golongan dikenai norma yang berbeda untuk mengelompokkan tingkat intelijensi subjek berdasarkan persentil. Yang ketiga, yaitu pengelompokan nilai-nilai tingkat intelijensi subjek berdasarkan persentil. Yang pertama, yaitu intellectually superior, untuk subjek yang nilainya berada pada persentil ke-95 atau lebih tinggi. Yang kedua, definitely above the average in intellectual capacity, untuk subjek yang nilainya berkisar antara 75 sampai dengan persentil 95. Yang ketiga, yaitu intellectually average, yaitu kelompok subjek yang skornya berkisar antara persentil ke-25 sampai dengan persentil ke-75. Yang keempat, ada definitely below average in intellectual capacity, bagi subjek yang nilainya antara persentil ke-25 sampai persentil ke-75. Yang kelima, ada intellectually defective, yaitu jika nilai subjek berada pada dan di bawah persentil yang kelima. Kemudian yang ketiga ada Intelligence Structure Test atau IST.
IST merupakan salah satu alat tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi seseorang. IST sendiri terdiri dari 9 subtes yang berbeda, berisi sebanyak 176 soal. Pada tahap scoring, tes ini mengartikan 1 sebagai jawaban benar dan 0 sebagai jawaban salah di setiap subtes, terkecuali subtes JI atau persamaan sifat yang dimiliki, yang menggunakan skor 2, 1, dan 0 untuk interpretasi nilainya. Setiap nilai yang diperoleh dari masing-masing subtes disebut sebagai skor kasar, dan jumlah keseluruhan dari skor dari 9 subtes disebut skor total yang akan diubah menjadi weighted score, sehingga tester dapat menentukan kelompok intelijensi seseorang. Adapun kelompok intelijensi yang ada pada IST yaitu yang pertama, very superior, kategori individu yang memiliki skor IST sebesar 119 ke atas. Yang kedua, ada tinggi, yaitu kategori individu yang memiliki skor IST sebesar 105 sampai 118. Yang ketiga, cukup, yaitu kategori individu yang memiliki skor IST sebesar 100 sampai 104. Yang keempat, ada sedang, yaitu masuk dalam kategori individu yang memiliki skor IST sebesar 95 sampai 99. Yang kelima, ada rendah, yaitu kategori individu yang memiliki skor IST sebesar 81 sampai 94. Yang keenam, ada sangat rendah, masuk dalam kategori individu yang memiliki skor IST sebesar 80 ke bawah. Selanjutnya, norma alat tes intelijensi yang keempat yaitu Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE. Digunakan untuk mendapat IQ remaja yang bekerja di atas rata-rata dan pula dapat digunakan untuk mengetahui fungsi kognitif pada orang dewasa pada tahap scoring. Tes ini mengartikan 1 sebagai jawaban benar dan 0 sebagai jawaban yang salah di setiap subtes terkecuali subtes GE atau persamaan sifat yang dimiliki yang menggunakan skor 2, 1, dan 0 untuk interpretasi nilainya. Tes ini mampu menelaah bakat dan keterbelakangan mental serta dalam memastikan sejauh mana gangguan psikiatrik dan neuropsikologis terkait usia atau tidak tergantung usia. Tes WISE ini dikembangkan untuk individu yang memiliki usia berkisar dari 16 tahun sampai dengan 89 tahun. Peserta yang mengikuti tes ini wajib memiliki penglihatan yang bagus, ucapan yang jelas, dan fungsi motorik yang baik. WISE 4 terdiri atas 15 subtes, dan dari 15 subtes tersebut terdiri dari 10 subtes inti dan 5 subtes tambahan. Subtes inti memerlukan skor IQ tradisional dan skor indeks komponen. Tes WISE menghadirkan General Ability Index atau GAI yang terdiri dari skor dari Verbal Comprehension Index dan Perceptual Reasoning Index. Yang kelima, WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini dikembangkan oleh David Wechsler yang mempublikasikannya pada tahun 1939, di mana tes ini mengukur fungsi intelektual yang lebih global. Tes intelijensi WISC digunakan untuk tes intelijensi pada anak usia 8 hingga 15 tahun. Tes WISC terdiri atas tes verbal dan tes performance. Tes verbal terdiri atas materi pembendaharaan kata, pengertian, informasi, hitungan, persamaan, dan rentengan angka. Sedangkan tes performance terdiri atas mengatur gambar, melengkapi gambar, rancangan balok, merakit, menses, dan simbol. Melalui tes WISC dapat mendeskripsikan berbagai aspek kecerdasan anak dan dapat mengukur kemampuan kognitif seseorang dengan melihat pola-pola respon pada tiap-tiap subtes. Beberapa penelitian juga telah menggunakan WISC untuk mengungkap gejala-gejala gangguan klinis pada anak. Di antaranya seperti main brain diffusion atau brain damage, emotional disturbance, learning disability, enteksi, deliency, dan lain-lain. Tes intelijensi WISC digunakan pada anak usia 8 hingga 15 tahun pada skala WISC. Penentuan skor tidak menggunakan perhitungan usia mental, namun skor merupakan hasil dari perhitungan norma yang telah standarisasi sehingga bisa langsung mengkonversi raw skor menjadi standar skor yang tercantum dalam buku pedoman WISC. Sikap selama pelaksanaan tes, komunikasi, kepercayaan diri yang dapat menjadi pelengkap untuk memahami dinamika psikologis dari klien yang diuji. Setelah itu, akan dibuat profil berdasarkan skala Bannatyne dari skor masing-masing subtes. Profil ini menunjukkan pada 4 kelompok kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan spatial yang mencakup skor pada subtes-subtes, yaitu melengkapi gambar, rancangan balok, dan merakit objek. Yang kedua, kemampuan konsep yang meliputi skor pada subtes-subtes, pengertian, persamaan, dan perbendaharaan kata. Yang ketiga, pengetahuan serapan yang meliputi skor pada subtes, informasi, hitungan, dan perbendaharaan kata. Dan yang keempat, kemampuan mengurutkan
yang mencakup skor pada subtes-subtes rentang angka, mengatur gambar, dan coding. Kesimpulan, norma dalam pengetesan psikologi secara umum merujuk pada standar dan etika yang diakui dalam penggunaan alat tes psikologi dan dalam memberikan layanan psikologi. Norma-norma ini dibuat untuk memastikan bahwa tindakan psikolog dan pemukulan psikologis dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kesetaraan dalam memberikan layanan psikologi. Norma tes intelijensi digunakan untuk mengevaluasi kemampuan intelektual dan skor individu dibandingkan dengan skor rata-rata kelompok yang mewakili populasi yang diuji dalam tes. Sekian pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.